Bang Tunge, dari tadi sih sebenarnya Arum ngelihat itu kerilnya Bang Kubay ada yang gandulin. Terus saya tanya, Mas, karena saya nggak lihat nih kan, saya nggak tahu. Saya tanya, Rum, emang apaan, Rum? Anak kecil 3. Si Arum dari tadi ngomong ada anak kecil 3 di tasnya gitu. Sementara saya nggak ngelihat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke 7 Rupa Channel. Setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Malam ini saya Oki, Bro Arya, Mas Mandra, dan khusus untuk malam ini saya kehadiran tamu dari Mas Heru, yaitu salah satu penggemar setia 7 Rupa Channel yang selalu menanti-nantikan video-video baru 7 Rupa Channel. Beliau meminta untuk bisa hadir ikut bareng syuting dengan tim 7 Rupa Channel, terutama Bro Arya. Dan malam ini kita kabulkan. Selamat datang Mas Heru. Oke, sahabat 7 Rupa Channel. Sebelumnya saya selalu ingatkan, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Untuk sahabat 7 Rupa Channel, sebelum menonton cerita dari Bro Arya, tidak lupa saya pesankan makanan kecil, siapin, kopi pahit, teh manis, dan semua yang bisa membuat Anda menikmati video ini sampai ketiduran. Terus tonton video ini sampai habis, dan kita selalu dengan Bro Arya dan Mas Mandra akan menghibur sahabat 7 Rupa Channel. Bro, sebelum kita mulai, buat sahabat 7 Rupa Channel yang sudah komen, saya wajib membacakannya beberapa komen yang bagus-bagus untuk membuat kita semangat, Bro ya. Tuh. Kita bacain dulu untuk 7 Rupa Channel nih. Komentar dari Fajar Saputra. Doain Bang, semoga saya bisa silaturahmi ke Lawu. Dari dulu pengen ke sana tapi nggak kesampaian. Nah itu Bro. Selalu didoakan, semoga segera terwujud. Siap, terima kasih Fajar Saputra. Kemudian dari John Puleng. Ini salah satu cerita yang menarik dari Bang Arya. Bagi saya yang lucu dari cerita ini adalah pocong yang benjal-benjol karena kena timpuk Kang Arya dan kawan-kawan. Udah benjol hilang harga diri sebagai pocong. Sehat selalu Bang Arya dan tim TRC. Amin, amin. Terima kasih Bang John Puleng. Ini dari Jalu Anggara. Dulu saya nanjak di Cermai waktu zamannya ngambil gambar pakai Kodak film. Bang, hahaha, seru tapi ngeri-ngeri sedap. Oke. Jalu Anggara. Dulu Bro pakai apa? Kamera Nikon apa? FM2. Waduh, SLR mantap. masih. SLR. Iya. Kenangan banget dong, zaman jadul mah masih asri, horornya dapet banget deh pokoknya. Siap. Thank you Bang Jalu Anggara. Satu lagi saya bacain dari Firman SE. Alhamdulillah cerita ini lebih lengkap lagi. Semoga Bang Arya dan rekan-rekan 7 Rupa Channel selalu diberikan kesehatan lahir batin. Amin, amin. Terima kasih doanya Bang Firman SE. Oke sahabat 7 Rupa Channel, kita udah lama menunggu. Saya sudah bacakan beberapa komen. Thank you komennya bagus-bagus. Mudah-mudahan 7 Rupa Channel tambah semangat atas komen-komen dari sahabat-sahabat 7 Rupa Channel. Kita mulai selanjutnya. Musik Mandraguna. Genjreng, 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 genjreng. Sakmestine aku sadar diri, tresno sliramu kaya keplok tangan siji, getih birumu kaya langit lan bumi, dhuwur kekayuanku kudu tak mareni, Nimas ayuku aku maju nyemplung jurang, mundur dibonjok kangkang. Yo wis ben wae tak lakoni, senadyan gede atiku
kang ngarep welase nanging tresnaku marang sliramu tanpa welasan keplok tangan siji. Itulah kalau seorang jomblo mencintai kekasihnya sedangkan tidak ada balasannya. Oleh karena itu tetap lanjutkan hidup ke depan, jangan sampai hampa hidup sang jomblo karena terbawa oleh setan. Maksudnya mantan maksudnya. Ya. Terima kasih sobat 7 Rupa Channel. Mantap. Mas Heru, ini sobat 7 Rupa Channel, saya mau tanya Mas Heru dulu nih. Mas Heru kita ajak nobar nih, nonton bareng syuting 7 Rupa Channel. Gimana rasanya Mas Heru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Oki, Mas Mandra, juga narasumber kita, Bang Arya Sena, sebagai narasumber berpengalaman sekali dalam pendakian. Malam hari ini saya terima kasih sekali dikasih kesempatan Pak Oki juga Bang Mandra untuk bergabung di studio 7 Rupa. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih karena memang ini hal-hal yang saya tunggu-tunggu karena pengen hadir di sini bersama dengan narasumber kita Bang Arya. Tentunya di sini akan kita berbagi pengalaman yang tentunya suatu edukasi bagaimana kita mendaki di gunung karena kan di situ dimensi lain yang tidak boleh kita sembrono, sombong, takabur kan gitu. Jadi kita juga harus belajar adab. Tentunya seperti itu. Demikian Pak penjelasan saya, tentunya terima kasih sekali dikasih kesempatan bisa bergabung. Oke, thank you Mas Heru udah memberikan tanggapan di channel 7 Rupa Channel ini. Tidak menunggu lama, sahabat 7 Rupa Channel yang dari tadi udah nunggu. Thank you Mas Mandra atas genjreng-genjrengnya yang menghibur menghibur sahabat 7 Rupa Channel. Sekarang kita mulai aja sahabat 7 Rupa Channel dengan cerita pendakian Bro Arya. Yang kali ini beliau akan bercerita tentang pengalaman pendakian di Gunung Gede Pangrango tahun 2001. Silakan Mas Arya. Assalamualaikum sobat-sobat TRC dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam ini lagi-lagi Allah masih memberikan kesempatan juga kemampuan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman di masa lalu, tentunya bersama Oki, Mas Mandra, juga Mas Heru yang spesial datang pada hari ini. Jadi pendakian ini terjadi di sekitaran tahun 2001. Kalau untuk bulan tanggal saya agak lupa. Oki, Mas Mandra, Mas Heru ya. Itu sekitaran pertengahan aja lah. Karena saya ingatnya saat itu saya sedang mengerjakan proyek buku tahunan sekolah. Nah, di saat kita lagi mengerjakan proyek tersebut, ya, menjelang deadline, karena memang kerjaan udah dihandle sama tim, ada rekan saya datang, Mas Mandra, oke, Mas, itu dia Belok, Jun, sama Arum lah panggilannya. Mereka minta diantarkan mendaki Gunung Gede Pangrango lewat mana aja. Yang penting bisa mendaki gunung karena budget mereka pada saat itu minim. Saya bilang oke, no problem. Mau lewat mana juga selama itu memungkinkan, ayo aja. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, saya sampaikan ke tim saya, gimana bisa ditinggal nggak nih? Gue jalan dulu naik gunung, kerjaan bisa dihandle nggak? Aman bang. Udah finishing, tinggal cetak. Ini sih udah nggak ada teknis-teknis kita harus edit-editan lagi gitu kan. Oh, ya udah kalau emang aman, gue izin deh. Berapa hari? Ya mungkin 2-3 hari lah, namanya juga Gede Pangrango gitu kan Mas ya. Pak. Ya udah, setelah dapat persetujuan dari rekan, karena kan kita tim harus ini ya, harus koordinasi dulu ya, jangan bergerak sendiri-sendiri. Namanya bukan tim kalau kayak gitu. Udah, saya bilang ke si Belo, waktu itu perwakilan dari mereka tuh Mas. Oke, saya bilang, ya udah kapan lo bisanya? Waktu itu mereka masih bekerja di salah satu perusahaan franchise ya yang cukup terkenal, sebut aja McD deh. Mereka masih bekerja di situ. Akhirnya mereka cari jadwal cuti.
Nah setelah beberapa hari saya dikabarkan mereka dapet tuh jadwal cutinya Mas Oki. Saya ya udah siapin deh alat-alat. Adanya apa? Saya bilang kayak gitu. Tenda ada bang. Kompor ada. Alat dokumentasi nggak ada gitu kan. Ya udah. Yang paling penting tuh peralatan untuk pribadi juga tim kalau memang ada. Logistik gimana? Logistik aman bang. Kita angkutin semuanya yang dari McD. Oh ya udah. Mantap. Ya singkat kata datanglah hari H. Kebetulan ada seorang rekan saya datang pas kita mau berangkat pagi-pagi itu. Karena kan mereka cutinya 3 hari cuman ya. Jadi kita on time nih pergerakannya. Pas mau jalan tiba-tiba teman SMA namanya Bayu. Saya biasa panggil dia ini Kubai. Lu mau kemana pada gitu kan? Jalan Bay, lu mau ikut? Ah ikut, gue udah lama gak naik katanya. Ya udah buruan, jangan pakai lama. Kebetulan di rumah ada motor, udah pakai motor tuh. Lu packing buru-buru sini, gue tungguin. Ya udah. Udah. Si Kubai ambil motor, pulang ke rumah dia, nggak nyampe sejam udah sampai lagi rumah. Ya udah. Sebelum jalan kebiasaan kita biasa Mas. Oke, Mas. Itu kita packing sambil ngecek barang-barang yang mau dibawa. Ternyata udah lengkap lah ya, semuanya udah SOP lah. Setelah yakin semuanya seperti biasa lah. Dari rumah saya atau rumah almarhum nenek saya tuh ke stasiun UP, dari stasiun UP sambung ke stasiun Bogor. Sepanjang perjalanan dari stasiun UP sampai stasiun Bogor lupa lah saya. Oke, Mandra. Ya lupa, maksudnya ngobrol tuh apa aja lupa lah. Cuman inget-inget kita di kereta itu terus sampai stasiun Bogor keluar biasanya kita jalan kaki. Untuk apa sih sebenarnya Mas Mandra? Untuk pemanasan ya supaya otot nanti nggak terlalu kaget lah. Saat itu di Bogor kita kalau nggak salah nongkrong dulu. Ada yang mau dicari apa ya? Jadi agak lama ketahan di Bogor tuh. Seingat saya nih ya Mas Pandra, Mas Heru. Apalah lupa saya tuh. Ada mungkin di Kebun Raya itu kita di deket-deket Kebun Raya deket Ramayana situ. Ketahan 2 jam. Entah apa yang dicari tuh sama si Arum tuh pada saat itu. Ya udah, terus ketemu saya lupa lah. Akhirnya kita masuk Baranang siang sekitar jam 2 siang tuh. Ya, sekitar jam 2. Terus nunggu mobilnya lama. Mas Mandra. Ya udah. Ngetem lah itu mobil ada sekitar 1,5 jam ngetem sampai penuh. Namanya juga mobil Col 3/4 kan harus penuh dia, kalau nggak penuh nggak mau jalan. Baru tuh berangkat sekitar jam 2-an menuju ke titik pendakian awal kita yaitu Simpang Maleber. Karena saya tanya budget untuk pendaftaran ada nggak? Kayaknya kurang lah bang gitu. Cuma logistik aman nih Mas Mandra, logistik rokok aman gitu kan. Oh ya udah bebas, bilang aja pengen nyelos, saya bilang kayak gitu. Ini jangan dicontoh ya rekan-rekan, soalnya jalur ini sekarang sudah tidak bisa lagi dipergunakan seperti itu, atau jalur ilegal tuh udah nggak bisa lagi karena sudah diawasi oleh polisi perhutanan juga organ-organ yang memang ditugaskan ya untuk menjaga wilayah tersebut. Jangan coba-coba. Kalau ini dulu 2001. Dah. Naiklah di mobil Col 3/4 ini pun saya nggak terlalu ingat Mas Mandra, Pak Oki, Mas Heru ya. Jadi ingatan saya ya itulah jalan mobil ngapain aja ngobrol-ngobrol lupa saya. Itu lewatin Puncak, turun Cibodas, lewatin Pasar Cipanas macet, lewat Cipanas kira-kira 10 menit, sampailah kita ke Simpang Maleber. Itu sudah lewat maghrib kalau nggak salah Pak Oki, Mas Mandra, Mas Heru. Yaudah kita turun, istirahat, biasa duduk-duduk, sebat, cabut lagi jalan. Pokoknya kalau yang tahu Simpang Maleber, itulah saya nggak mau menjelaskan ya lokasi awalnya itu. Kita masuk ke Gapura, naik sedikit ke atas kira-kira 200 meter. Nanti kita belok ke kiri, Mas Mandra. Oke. Kita belok ke kiri, Mas Heru. Kira-kira 100 meter juga nanti kita ketemu warung. Nah, di warung inilah biasa kita melengkapi persediaan ataupun cadangan logistik kita yang belum sempat kita beli di Jakarta. Ya udah, sambil ngopi lah bisa dikatakan istirahat. Ada mungkin 1 jam di situ beli beberapa perlengkapan seperti minyak tanah untuk oncor, untuk cadangan misalnya gas habis atau apa, tetap kita bawa cadangan. Setelah dirasa cukup, mulailah kita bergerak, Mas Mandra. Oke. Siap.
Dari warung itu di depan kita udah hamparan kebun teh yang disebut dengan nama Simpang Maleder. Kita masuk tuh, jalannya masih cor-coran, oke. Nggak ada pos pendaftaran. Nggak ada, ini nyelos. Jalur nyelos ya. Makanya saya bilang jangan coba-coba sekarang. Ditangkap loh. Udah lewat pinggiran kebun teh kira-kira 100 atau 200 meter. Nanti di sebelah kanan kita ada pemakaman umum. Di sebelah pemakaman umum itu ada rumah kosong. Nah di rumah kosong ini terkadang kalau kita lagi beruntung suka ada sesuatu lah. Nah, kalau lagi beruntung ya. Tapi pada saat itu kita nggak beruntung, Mas Mandra. Mas Heru, kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat merinding doang. Tapi bukan penampakan ya. Bukan, merinding-merinding doang lah. Nah, lewat dari situ nanti rumah kosong itu kira-kira juga 100 meter, masih di pinggiran kebun teh. Nanti kita ketemu perempatan, kita ambil ke kiri, Mas Pandra. Kita masuk ke kebun teh. Itu jalannya udah tanah. Nah, kira-kira 50 meter, nanti kita belok ke kanan, ketemu lapangan bola, nanti kita belok lagi ke kiri, kita ketemu makadam. Nah, kita jalan di makadam sedikit. Nanti begitu makadamnya belok ke kanan, belok ke kiri jauh, kita ambil yang lurus. Ambil potong di tengah-tengah kebun teh. Terus kita jalan. Kebun teh ini peninggalan Belanda. Dan saya beberapa kali mengalami kejadian aneh di sini ya. Jadi karena cukup sering saya lewat sini, ya kejadian-kejadian aneh pun jadi saya nggak sekali ngalamin. Pernah di mana saya waktu itu sama rekan-rekan, saya berjumpa dengan salah seorang rekan saya yang janji mau nyusul, tetapi sorenya dia ketabrak kereta. Nah, malamnya dia datang nyusul. Pernah itu. Tapi itu di tahun sebelumnya. Nanti ceritanya. Sabar dan tunggu, tenang aja. Tunggu next episode. Nah, beberapa kali saya terbayang lah, dari sekian puluh kali saya lewat sini, mungkin ada 10 sampai 15 kali saya mengalami kejadian mistis lah di sini. Tapi yang paling berkesan salah satunya di sini nih, cerita ini. Terus lewatin kebun teh, sampailah nanti kita ke ujungnya, ujung kebun teh. Di situ nanti ada jalan cor-coran sedikit, naik kira-kira 50 meter. Di sebelah kanan itu ada warung, Mas Mandra. Oke. Dulu warung, tapi sekarang udah enggak kayaknya ya. Udah nggak ada ya. Kebetulan pas kita sampai sana pun warungnya tutup. Ya udah kita lanjut aja. Saya bilang sama anak-anak, Bang, mereka manggilnya nggak Bang, ini malam naik juga nih. Enggak, kita sampai ke ujung hutan aja. Saya bilang tenang. Udah sambil jalan tuh. Lewat rumah itu jalan kecil, kita belok kanan, lurus, belok kiri, lurus terus tuh Mas Mandra agak landai. Sampai nanti kita mulai habis jalur cor-corannya, ketemu jalur makadam kecil. Di sebelah kiri kita nanti ada satu rumah lagi, Mas Mandra. Oke. Nggak tahu sekarang masih gitu apa enggak ya. Ini 2001 gitu loh. Berarti bukan suatu shelter gitu, bukan? Bukan, rumah penduduk. Nah, di dekat rumah si Abah teh ada curug. Curugnya cukup besar dan biasa dipergunakan untuk ritual-ritual tertentu. Karena saya sempat lihat dulu di situ ada beberapa orang sedang dimandikan dalam keadaan telanjang bulat. Ya gue udah lagi andil nih. Oh cewek itu. Cowok. Kalau cewek menang banyak saya. Yang ngeliat Mas Mandra nggak apa-apa. Nah dari rumah si Abah tuh kita nanti sudah masuk ke Punggungan tapi kondisinya pada saat itu sudah dijadikan ladang pertanian oleh warga. Nah kita langsung nyisir bibir Punggungan. Sampai kira-kira 15 menit ke depan, nah sebelah kiri itu sudah mulai hutan rasa mala berikut dengan semak-semak belukar. Cuman sebelah kanannya itu masih ladang penduduk. Kita terus naik kira-kira 5 menit kemudian mentoklah kita. Dulu masih sampai di situ Mas ladangnya. Oke, Mas Heru. Kebetulan di situ ada satu gubuk. Entah gubuk itu buat naruh pupuk, entah gubuk itu buat istirahat petani, entah gubuk itu buat apalah gitu. Yang jelas pada malam itu ketika sampai di ujung perbatasan ladang warga dengan hutan rasa mala, kita dapat gubuk. Saya bilang, kalau naik malam ini jangan deh. Karena ini hutan ini terkenal dengan pusat keramaiannya makhluk goib yang ada di Gunung Gede. Ya, dimana saya pernah ngalamin dulu ya. Saya dikelilingi ribuan kalajengking, saya dibikin nyasar di sini, saya gendong anak kecil dengan bertaring,
panjang-panjang. Saya pernah ngalamin di sini beberapa hal yang luar biasa. Dan teman-teman saya tahu semua karena pelaku-pelakunya yang sebelumnya lewat situ itu semua bercerita, wah gila lewat situ, wah gila lewat situ. Jadi udah ya, ini malam gak usah lewat situ. Nih, kecil-kecil nih, biar kata cuma 10 menit, dangerous. Very dangerous. Gitu kan. Bahaya nih. Bukan masalah ininya, bukan masalah seremnya gitu, tapi kita belajar dari pengalaman ya. Lebih baik kita menunda besok terang daripada memaksakan diri. Justru malah kita bertemu dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Dah, kita masuk ke gubuk itu. Alhamdulillahnya gubuk itu Mas, oke Mas Heru, tidak sedang diisi pupuk. Kalau diisi pupuk mah, pupuknya pupuk kandang masalahnya kan, biasanya petani itu untuk kebersih kayaknya baru jadi. Udah kita istirahat di situ tuh. Malam itu saya kurang apa ya, kurang inget. Cuman kalau kata temen-temen, hawanya itu emang beda. Jadi mereka merasa tuh kayaknya dari arah hutan tuh memang rame gitu. Tetapi lagi-lagi ya tidak ada sesuatu yang spesifik lah, dalam artian hanya suara mungkin, atau hanya seperti kita ada di tengah-tengah medan listrik di mana kita merasa merinding full, tapi tidak ada yang spesifik. Beberapa kali terbangun, kita pipis bareng-bareng, nggak ada apa-apa sih. Datang pagi, kita masak untuk hemat air, berarti nasi kita jadikan di bawah sini. Sudah, karena tekniknya ada ya. Buat rekan-rekan yang mau masak di bawah, di nesting, terus nasinya dibawa ke atas tetap hangat. Tekniknya adalah, jadi setelah matang nasi, Mas, kalau Mas Mandra rada malu ngomong kayak gini. Oke, Mas Heru ya. Pengalamannya ya. Itu nesting rapat, kita tutup pakai koran, kita tutup pakai jaket kita ikat plastik, kenceng rapet. Itu gue berani kasih kuping. Sampai 12 jam ke depan, ketika kita buka nesting pun masih hangat itu nasinya. Gitu. Nah, kita masak seperti itu di bawah. Kita bikin nasi liwet. Ya, yang untuk dibawa kita langsung bungkus tuh. Selebihnya kita masak yang untuk kita konsumsi di situ. Selesai acara masak, makan, packing, checking, peralatan beres, mulailah kita bergerak meninggalkan ladang menuju ke hutan Rasa Mala. Ya, elah selangkah ya, pokoknya cepluk ya, udah kita udah sampai ke hutan Rasa Mala kan. Jalan. Teringatlah saya beberapa kejadian tahun 99, ya, tahun 98, tahun 2000, di mana saya lewat sini. Mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar berbau supranatural. Tapi ya udahlah, itu kan sudah terjadi. Nggak ada sejarahnya. Pendaki takut setan, itu nggak ada sejarahnya gitu. Ya udah. Oh, kita kesini bukan buat nyari setan, walaupun berkali-kali ketemu setan, ya udah orang CS kok. Kalau kita musuhin setan repot gitu. Udah jalan tuh, ninggalin hutan Rasa Mala. Nanti kita ketemu punggungan putus. Ya, jadi kita turun, putus punggungan, Mas Mandra, ke lembah, lembahnya nggak terlalu dalam, kita berganti punggungan, Mas. Nah, di punggungan baru kita nyisir nih punggungan, kita ambil, terus kita sisir itu naik, jalurnya agak parah lumayan, Mas Mandra, karena di sini adalah habitatnya macan tutul dan macan kumbang, juga lutung gunung ya, yang hitam tuh, yang gede, mirip-mirip Mas Heru dikit. Enggak Mas, guyu aku. Tapi tentunya kan gini, berarti masih satu komando di bawah jenengan ya, karena kan memang teman-teman ini kan memang ya punya basic tersendiri-sendiri. Mesti Mas, gitu ya. Nah, kalau ada saya mas biasanya nggak ada lagi tuh. Gitu. Ya udah. Hari cerah tuh. Cerah, oke Mas Mandra, cerah, bagus semuanya waktu itu daylight lah. Berjalan lancar ini. Di tempat yang biasanya kita ngalamin kejadian-kejadian supranatural cukup banyak, alhamdulillah pada hari itu no problem, everything is okay. Udah kita terus naik. Adalah mungkin sekitar 3 jam sampailah kita ke jalur resminya Mas Mandra, oke, yaitu shelter Simpang Maleber, di mana situasinya dulu masih ada pohon melintang, juga shelter payung. Kalau sekarang kan shelter payungnya udah nggak ada, berubah jadi warung. Cangkimen kawan. Warungnya banyak sekarang. Wah, warung mulu. Bawa duit aja. Sampai situ kita istirahat, makan dah tuh.
logistik yang kita persiapkan di bawah tadi. Begitu dibuka masih ngepul tuh asapnya Mas Andra. Oke, masih ngepul. Masih anget. Itu nasi liwet lagi. Tinggal kita bikin mie goreng untuk hemat air kan. Bikin mie goreng, makan, selesai makan biasa packing, checking barang-barang, bergerak lagi kita menuju ke alun-alun timur. Ya, saat kita istirahat di Simpang Maleber itu mungkin udah sekitar jam 12 lebih kurangnya. Ya. Tambah prosesi makan sampailah kurang lebihnya jam 1 ya. Habis itu kita baru melangkah ke alun-alun timur. Waktu tempuh dari Simpang Maleber ke alun-alun timur itu hanya maksimal 40 menit. Dan alhamdulillahnya kita pun nggak jauh beda, sekitar 40 menit. Karena apa? Jalurnya pakai G pokoknya. G-nya dari sini sampai Tegal. Berarti sampai detik ini yang jenengan ceritakan belum ada keseruannya ya? Iya. Belum ini, bentar lagi sabar. Wah, enak tuh. Saya kebetulan kan di situ ada seorang wanita namanya Arum. Arum ini deketnya sama saya lah dalam pendakian pada saat itu. Jangan mikir yang kagak-kagak nih. Udah jalan teng pelan. Sampai kita di alun-alun timur itu sekitar 2:30 sore, Mas Mandra. Istirahat lagi, melepaskan lelah, sebat 2 batch. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke alun-alun barat. Sepanjang perjalanan daylight, cerah. Kita tidak pernah berpikir sebentar lagi selepas maghrib kita akan melakukan sebuah perjalanan yang di luar nalar kita. Nggak ada pernah kita mikir nih ya, gua nih ya mikir, wah ntar gua bakal ketemu setan, gua bakal nyasar, ih najis amit-amit, ya, amit-amit cabang renang najis gitu kan. Kagak ada, bener Mas Mandra. Baru gue denger. Kita tuh nggak pernah berpikir sama sekali. Walaupun kita beberapa kali ketemu sama demit, terus naik gunung tuh pengen ketemu demit lagi, nggak pernah Mas Mandra. Tapi ya itulah, alhamdulillah Allah kok kasih rezeki gua tuh banyak urusan kayak gini. Berapa orang sih? Cewek 1. Arum, Jun, Blok, Kubay sama saya berlima. Oke, berlima. Dah, aduh sebentar. Rip, hidung gua dulu hidungnya mau lompat ngerokok kayaknya. Dirokokin dulu. Bakar. Satu bat dulu lah. Sebat dulu. Pantes aja nggak mikir setan. Aman. Ada wanita cantik Iya. satu. Ada baru dia. Ntar pertanyaan mendalam. Lanjut. Kita jalan tuh ke alun-alun timur, ya aman. Apalagi saya didampingi oleh seorang wanita yang cukup cantik lah, ya gitu kan. Jadi makin adem aja hati kan. Mau setan-setan dah. Netralisir keadaan. Paling gue yang kesetanan kan gitu. Udah. Adalah kurang lebih 40 menit maksimal kita sampai tuh di alun-alun timur. Nah, di alun-alun timur prosesi masak kita lanjutkan lagi. Kita makan berat lagi Pak Oki. Mas Mandra, Mas Heru, kita masak lagi di sini. Masak santai ya. Itu nggak taunya proses ini agak lama, sekitar 2 jam. Baru masak, makan, packing tuh sekitar 2 jam lah. Ya, kita nikmatin pemandangan dan situasi kita pada saat itu. Karena waktu itu naik sama saya, anak-anak mau naik malam kek, mau naik siang kek, ya mau naik tekek kek, pokoknya aman. Karena ngerasa ada saya pada waktu itu ya. Ini mohon maaf bukannya sombong gitu. Memang seperti itulah situasi dan kondisi kalau daki sama saya biasanya seperti emang lu sombong bro kalau sama cewek. Kalau dakinya sama cewek lu sombong. Soalnya nggak mau direbut. Ya lah enak aja. Kan gunung naik gunung. Udah tuh sekitar jam 5 akhirnya kita baru start puncak. Mas Mandra, Pak Oki, Mas Heru. Ya utak. Karena jalannya lagi-lagi neg. Pakai G Pak Oki, beneran neg. Ini jalur jalur alun-alun barat sampai ke puncak tuh walaupun nggak terlalu jauh tapi enak. Mana kita bawa keril kan? Wah, entat. Adalah mungkin sekitar 50 menit yang biasanya setengah jam maksimal kita udah sampai puncak. Nih 50 menitan. Percis 10 menit atau 15 menit lah menjelang azan maghrib kita baru sampai puncak tuh. Begitu sampai puncak, wah pemandangan bagus banget Mas Andra. Mas Heru, Pak Oki. Sunset, ya enggak?
Kalah nih, puncak gede kalah nih yang samping saya jauh. Minggir dulu, cakapan yang nih gitu kan. Bagus. Setelah puas karena memang waktu itu kita nggak bawa alat dokumentasi satupun, ya udah kita bergerak turun menuju ke puncak bayangan. Turun kita, tang lewatin Cantigi ya, turun agak parah, masuk. Kira-kira 10 menit atau 15 menit kemudian sampailah kita di yang namanya puncak bayangan, Oke, Mas Mandra, Mas Heru. Kita istirahat dulu di sini nunggu perkiraan kita azan maghrib selesai. Karena kan azan maghrib kita cuma dengar sayup-sayup aja pada waktu itu. Setelah diperkirakan azan maghrib selesai dan kita sudah melewati waktu maghrib. Karena maghrib ini pada saat itu kita percaya adalah sebagai apa ya, sebuah pergantian dimensi. Ya, jadi dari cahaya terang ke cahaya gelap. Nah, di sini dimensinya dia abu-abu, tidak hitam, tidak putih. Kita percaya pada saat itu Mas Mandra ya, di saat pergantian dimensi ini keluarlah makhluk-makhluk Allah dari bangsa lain yang memang ditakdirkan hidup untuk di malam hari. Nah, pergantian energi ini sangat besar biasanya, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang sifatnya supranatural kalau kita bergerak di saat maghrib. Makanya kita hentikan dulu pergerakan kita. Istirahat ya, rehat ya. Setelah dirasa cukup, mulailah kita bergerak. Turun nih, tang. Nih, dari puncak bayangan ke satu pos yang namanya tanjakan setan atau sekarang dikenal tanjakan rantai. Kalau turun itu hanya 15 menit. Pak Oki tentu tahu. Ngerti tanjakan setan, Mas Mandra juga tahu, Pak Heru tahu ya. Itu nggak terlalu jauh. Tapi pada saat itu saya turun ental jalan. Terus biasa sih awalnya. Cuman hampir 1 jam kok saya belum melihat yang namanya tanjakan setan, Mas Mandra. Oke. Kira-kira lewat Badal Isya, saya bilang break dulu. Break. Nyampe gitu. Iya, saya bilang break dulu kok. Hati saya nggak enak nih. Si Kubai kan pernah. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Lu mau enak gandeng cewek aja gitu kan. Terus saya bilang, pala lu peang. Ini cewek matanya beda, saya bilang gitu. Nah, Arum ini matanya atau gambar dia tuh apa ya, tajam Mas Mandra. Nah, jadi sebentar-bentar karena dia posisi Arum kan di depan saya kan sweeper paling terakhir. Sebentar-bentar dia berhenti, bang itu bang anak kecil lari-lari gitu. Nah, di belakang itu waktu kita lama jalan, si Arum ini sering ngomong ke saya, bang itu anak kecil lari-lari gitu, bang itu ada perempuan, cakep sih kagak bang, cuman taringan ngeliat kita tuh nggak seneng gitu. Nah, cuman saya waktu itu nggak ngeliat Mas Mandra, cuma saya bilang alah biarin aja kan ada lu gitu. Iya, kayaknya sih begitu, kayaknya indigo. Jadi udah ketika memang waktunya ini udah nggak normal kan, saya suruh berhenti, sebat dulu lah, ngerokok dulu kita. Di saat kita lagi ngerokok istirahat, Arum datengin saya lagi, bang Tunge, dari tadi sih sebenarnya Arum ngelihat itu kerilnya Bang Kubai ada yang gandulin. Terus saya tanya, Mas, karena saya nggak lihat nih kan, saya nggak tahu. Saya tanya, Rum emang apaan Rum? Anak kecil 3, Bang Tunge katanya, giginya calingan, kecil tapi bocah, tapi mukanya tua-tua gitu, rambutnya aneh-aneh lah gitu. Terus anak kecil 3 itu diawasin sama perempuan tadi yang Arum lihat. Lu jangan bikin gue merinding Rum gitu kan. Serius Bang. Nah, si Arum ini kenapa berani cerita sama saya? Karena kan dia tahu saya tuh banyak pengalaman seperti itu, Mas. Betul ya. Untungnya ceritanya menjenengan doang. Kalau sama yang lain lah berapi. Udah menurunkan mental ya. Iya. Makanya saya bilang sama si Arum, udah diem aja. Udah. Saya masih belum lihat, Mas. Cuman hati saya ketika si Arum bercerita seperti itu mulai nih ngedek gitu loh. Nih tanda-tanda nih kalau udah dek, aduh. Ini bentar lagi nih biasanya gitu. Kayak udah ada kodenya gitu kan. Udah, Bay, cabut Bay. Jun, lu depan Jun. Entah si Jun, entah si Belo di depan tuh. Bay, si Kubai, gua Oga di depan. Gue tengah aja. Dia kayaknya juga udah ngerasa nih. Nah, begitu kita jalan sebentar, kutuk, kira-kira 20 menit lah. Itu baru ketemu tanjakan setan. Di situ kita lurus terus, jembatan setan, tanjakan setan gitu kan. Kita ambil di sini apa ambil yang kanan gitu kan.
Rum, kamu mau lewat mana? Mau lewat sini apa lewat? Ah ngeri lewat situ bang. Emang kenapa? Ngeri ah nggak mau, Rum nggak mau lewat situ. Dia melihat sesuatu tapi nggak ngomong ke saya gitu mas. Saya nggak tahu nih. Karena penglihatannya dia lebih tajam. Iya, karena dia lebih tajam. Ya udah, saya kan ngerti nih kalau si Arum melihat sesuatu, saya bilang ya udah kita ambil kanan aja deh. Udah ambil kanan dong. Udah turun kita pakai tali sedikit, kebetulan ditinggalin karmantel di situ Mas Mantra. Turun sampai kita ke jalur yang kanan. Bergeraklah, nggak lama Boy. Aduh. Dia ngeluh, tasnya tuh berat. Anjing, tas gue berat banget nih gitu kan. Berarti tetap diikutin terus ya sepanjang perjalanan itu. Betul, digandulin terus mas. terus, ya. Saya masih belum delo, nggak delo apapun saya, nggak lihat apapun saya masih Pak Oki. Kenapa sih lu Boy? Tas gue berat banget nih anjing. Tahu kenapa ya katanya. Udah jalan. Kutak-kutuk. Itu harusnya sampai ke ujung tanjakan setan 5 menit. Ini hampir setengah jam. Kita nggak ngeliat tanjakan setan ujungnya. Setelah udah Bay, udah jangan banyak bacot lu. Ini jalanannya. Wah nge, gue pegel banget. Akhirnya sebelum kita sampai tanjakan setan, si Kubay banting kerilnya nih. Keril gue berat banget. Gubrak begitu dia banting. Kita semua ngumpul. Center teng. Lah, ini ujung tanjakan setan gitu kan mas. Lah ini ujung tanjakan setan. Saya bilang gitu. Bay, lu kenapa? Tas gue berat banget nge. Saya angkat gini kan. Ah biasa aja. Lu bawa tukeran kata dia gitu kan. Ya udah tukeran, gue bawa carry lu. Tukeran lo. Kita di situ sebat lagi Mas Mantra, sebat lagi. Tapi di posisi ini sendiri si Arum nggak bercerita ke yang di Gendolin itu ya? Enggak, dia nggak cerita, dia cerita ke saya doang gitu kan. Nah, pas udah tukeran tas, kita mulai jalan lagi, si Arum baru ngomong lagi. Bang, percuma tukeran tas. Orang Bang Kubay mah emang digandolin dia gitu kan. Pindah ke tas saya gitu. Jadi nggak lama udah jalan, wah tas lu sama aja lu bawa batu ya gitu kan. Dia marah-marah si Kubay itu. Kira-kira 10 menit karena dia nggak tahan dibanding lagi tuh tas. Oh udah break dulu gitu. Baru nih mas, si Arum dari tadi ngomong ada anak kecil 3 di tasnya gitu. Sementara saya nggak ngelihat gitu. Saya bilang Rum, masih ada Rum? Masih bang, serem banget gitu kan. Udah diem. Kasihan Bang Kubay kata si Arum gitu. Udah diem. Kalau begini caranya, suruh break aja dulu semua. Gitu. Langsung saya bilang, udah nggak ada yang gerak, diem aja di sini. Si Kubay juga udah malas tuh. Tasnya berat banget kayak batu isinya gitu kan. Padahal itu carrier saya gitu kan. Udah diem. Saya tayamum lah Mas Mandra. Biasa tayamum. Saya kirim doa buat Gunung Gede biasa. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Assalamualaikum wahai sahabatku Gunung Gede. Assalamualaikum semuanya lah saya kirim. Saya diam. Saya tarik napas, saya tahan, saya salawatan. Begitu saya buka mata, cendem. Lah iya bocah 3. Bener. Kecil-kecil Mas Mandra. Segini-gini nih sedengkul. Tapi mukanya bukan muka bocah. Mukanya muka aki-aki. Kurcaci ya? Nggak ngerti dah. Nah, saya ngomong sama Arum. Dari tadi Rum. Iya bang. Pantesan si Kubay gempor. Ini kecil-kecil gini beratnya lebih-lebih dari batu kali nih saya bilang gitu kan. Udah diemin aja. Nggak lama kelihatan tuh ibunya melayangnya. Saya diam. Terus saya ngomong ke yang lain. Bay lu diam. Jun, lo diam aja ya. Nggak usah protes, nggak usah apa-apa. Pokoknya ini kan tanggung jawab gua. Tolong diam, jangan pada ngapa-ngapain. Selawat aja. Bay lu kan non muslim. Baca yang lu bisa. Siap, kata si Kubay. Udah pada diem. Si Arum langsung di deket kita kumpulin tuh. Saya agak misah sendiri kan. Misah. Karena waktu itu udah kelihatan bukan mata ini sih sejatinya yang lihat. Yang lihat sih sebenarnya mata ini. Cuman ini untuk visualisasi aja gitu ya. Baru saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya apa gitu kan. Marah Mas Mandra. Teriak gitu yang bocah-bocah 3. Intinya gini. Ngapain sih lu ganggu kesenangan gua? Ini orang enak soalnya auranya. Auranya gua digandulin tuh enak gitu. Jadi si ibunya belain tuh bocah 3. Bocah 3-nya marah-marah ke saya. Intinya nggak ada percakapan gini, nggak ada. Intinya gini saya tahu. Lu ngapain gangguin kesenangan gua? Ini orang auranya enak dimakan. Taruh kata kayak gitu. Gua gandulin biar habis tenaganya gitu. Kalau perlu lewat di sini gitu. Ya saya nggak mau. Saya bilang pada waktu itu dari kecil lo nggak bisa. Kalau lu kayak gitu nggak bisa saya bilang. Udah ya terserah lu deh kalau maunya kayak gitu gini mah. Gua mah tergantung Allah. Walaupun saya banyak dosa Mas Mandra ya. Kerjanya cunal-cunil mulu gitu. Udah saya diam, saya selawatan.
Saya samperin nih si Gubay. Itu tasnya itu kan kita selalu bawa garam Mas Mandra. Saya taburin garam. Terus si Gubay udah paham tuh, dia udah ngerti. Udah lu diem, saya bilang gitu. Diem udah lu. Saya balur-balurin dia kan. Terus yang lain pakai deh sebisanya, saya bilang gitu. Buat syarat aja. Ini bukan masalah garamnya, saya bilang gitu. Garam adalah garam ya, yang fungsinya sebagai bumbu masak. Tetapi saat garam ini diisi dengan sesuatu, dengan izin Allah dan atas syafaat Kanjeng Nabi, maka garam ini bisa menjadi senjata untuk kita yang bisa kita gunakan untuk melindungi diri dari makhluk Allah yang lain. Bukan masalah garamnya, kalau Mas Mandra tahu lah gitu. Ini hanya sebagai siloka aja. Udah selesai itu, makhluk-makhluk itu udah nggak berani tuh Mas Mandra. Nggak berani lagi deketin Gubay, nggak berani lagi deketin kita orang. Hanya berjalan di Nyambi. ya di sekeliling kita lah. Pokoknya nggak kadang di kiri, kadang di kanan, kadang di atas. Suka-suka mereka aja. Namanya mereka nggak punya bobot kan. Jalan, takut. Saya ingat waktu itu sempet nanya sama Arum, jam berapa? Jam 8 bang. Puncak Bayangan sampai ujung bawah tanjakan setan 2 jam nonsen. Cuma saya diam, udah jalan. Udah jalan Mas Mandra. Sejak gangguan itu sampai nanti kita ke Kandang Badak jam 1 malam. Jam 1 malam Boki, Mas Mandra. Iya, lama banget. Jam 1 malam. Tidak ada lagi gangguan penampakan makhluk apapun. Jadi makhluk-makhluk itu ngikutin kita hanya sekitar 10 menit, habis itu hilang. Tidak terdengar suara angin. Ini lagi-lagi saya harus sering ucapkan ya, harus sering saya ceritakan. Rata-rata kejadiannya kayak gini soalnya gitu, Mas Mandra. Nggak ada hembusan angin, tidak ada suara angin, tidak ada suara hewan. Bagaikan bagaikan ruang hampa pada saat itu. Jadi kita jalan, bias cahaya kita pun seperti bentur dinding. Tapi kita cuek aja jalan, seperti sadar, seperti tidak sadar, tapi dalam kesadaran full. Ini sering banget kejadian kayak gini. Dimana kesadaran kita full, tapi waktu tempuh kita itu di luar nalar. Udah kita jalan, udah nggak ada capeknya tuh Mas Mandra Pogi. Jalan. Walaupun di hati benar-benar kita break. Baik, kok nggak nyampe-nyampe ya? Itu deket lagi gitu. Jalan lagi. Terberhenti lagi. Tapi pada saat memasuki dimensi di sini, dari rombongan ini nggak ada keluhan-keluhan Nggak apa-apa ya? Nggak ada. Semuanya jalan aja. Jalan aja. Ntar bentar-bentar berhenti kok nggak nyampe-nyampe ya gitu. Terus. 2 jam juga udah nyampe. Nggak nyampe Pak Oki kalau dari situ. 40 menit sampai. Nggak dari Puncak Bayangan. Iya, Puncak Bayangan iya. Itu maksimal 2 jam, itu udah lama banget. Makanya saya kutuk. Udah, tapi kita nggak berpikir macam-macam, udah jalan aja lah. Jalan. Yang kita ingat, semuanya mungkin ingat, adalah di mana kondisi situasi pada malam itu, seperti saya bilang tadi, bias cahaya eksenter kita arahin kemana aja seperti terbentur dengan dinding yang tidak terlihat Mas Mandra. Tapi kita nggak merinding, ya kita ngerasa ya udahlah jalan gitu kan. Nanti baru benar-benar kita punya kesadaran full begitu sampai Kandang Badak. Di Kandang Badak itu nggak ada tenda kalau nggak salah, atau ada 1 tenda. Ya begitu sampai Kandang Badak turun, kita belok ke kiri arah ke Mata Air Mas Mandra, buka tenda kan. Terus tanya lagi sama Rum, jam berapa? Jam 1 bang. Astagfirullahaladzim. Jam 1. Dari jam 8. Dari maghrib Pak Oki saya Puncak Bayangan. Terus dari jam 8 itu start dari ujung tanjakan setan. Saya bilang astagfirullahaladzim, wah nggak beres. Saya tanya, udah deh sekarang nggak usah pakai taran-taran, saya bilang kayak gitu. Lu pada ngerasain apa? Sepanjang di jalan. Kalau si Gubay kan udah jelas. Nah tadi waktu gua kasih garam lu pada ngerasain apa? Merinding doang kan sih. Nah pas setelah itu jalan ke depan, enggak sih kayaknya normal aja. Jadi mereka teman-teman saya ngerasa jalan itu ya jalan itu gitu. Hanya saja jarak tempuhnya, waktu tempuhnya jadi abnormal. Jadi panjang. Iya, jadi 4 jam lebih kan. Dalam hati, maksudnya yang harusnya 2 jam itu kan jadi lebih banget. Kita jadi 6 jam itu kan. Ini udah nggak logis. Ya udahlah, kita nggak mau habis pikir, nggak mau panjang, nggak mau banyak pikiran lah. Malam itu masak, saya tiduran sama si Arum di dalam. Anak-anak makan bang, makan ya udah matang nih gitu kan. Instan matang, makan. Tidur lagi. Sepanjang tidur itu seingat saya memang terdengar suara seperti orang-orang ngobrol,
Tapi ya karena kita udah capek, Mas Mandra, Poki, Mas Heru, ya udah kita cuekin lah, tidur. Sempat saya dibangunin sekali sama si Arum karena dia mau Pepsi, saya temenin sebentar, masuk lagi dalam, tidur lagi. Nah itu rencana kita kan pagi-pagi, sekitar jam 6 kita udah harus setar ke Puncak Pangrango karena kita kan bawa beban nih. Kita nggak mungkin lewat Cibodas, soalnya kan kita nggak tiketan, nggak bayar, alias mendaki gelap gitu kan, walaupun aslinya nggak gelap-gelap amat. Pagi itu ternyata kita kesiangan semua, Mas Mandra, Poki, Mas Heru. Kita bangun sekitar jam 7 atau setengah 8. Ya udahlah, saya bilang, udah kita jangan sampai kemalaman di jalur Cisarua, saya bilang kayak gitu. Ini jalur lebih edan daripada jalur yang biasanya dilewatin anak-anak, saya bilang gitu. Edan apanya bang? Edan kondisi treknya, turun aja 7 jam, saya bilang kayak gitu. Makanya kalau bisa kita buru-buru. Ya udah, terus gimana nih bang? Ya udah sekarang kita masak di sini, makan di sini, nanti selebihnya untuk di Mandalawangi kita makan yang udah di sini. Nah itu prosesi masak sekitar sejam lah Mas Mandra, Poki, Mas Heru. Sekitar sejam selesai, kita makan seadanya, gula merah segala macam, telur, selesai, berangkat kita. Balik lagi ke arah Puncak Gede, ketemu pertigaan, kita ambil ke kanan. Landai, datar, turun, naik sedikit, datar, belok kiri, naik landai, naik landai, nek pakai G. Itu kurang lebih 3 sampai 4 jam kita habiskan waktu di pendakian tersebut. Dari sekitar jam 8 akhirnya sampai puncak itu sekitar jam 12 siang. Iya, karena memang berat, kita bawa beban. Biasanya kan kita tinggal barang di kandang badak. Terus kita naik. Untak, break. Jalan break. Emang berat banget bawaan kita. Sampai Puncak Pangrango sepi tuh, nggak ada orang. Dulu Puncak Pangrango masih tertutup, Poki, Mas Mandra, Mas Heru. Pasti tau lah yang naik tahun segitulah. Itu kita masih bisa lihat Gunung Gede samar-samar aja. Kalau sekarang kan ditebangin tuh cantiginya. Kalau dulu enggak, kita samar-samar aja ngeliatin Puncak Gede. Saya ingat tahun 99 di sebelah kiri saya sempat lihat 2 jenazah, cuman mohon maaf nggak bisa saya sebutkan. 98 itu jenazah berseragam gitu kan. Terus turun ke Mandalawangi. Di Mandalawangi tahun 94 saya pernah melihat penampakan itu ada seorang wanita, dia tidak berpakaian tapi dia sedang menggendong jenazahnya sendiri. Itu 94 95. Saya ingat kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi ya udahlah, itu kan sudah berlalu gitu. Saya ingat di pojok sana dulu ada yang gosong jenazah gitu kan. Terus nanti di hutan bakar saya juga ketemu sama jenazah berseragam gitu kan. Ah udahlah, saya nggak mau pikirin. Cuman yang agak ngedek itu penemuan jenazah berseragam di daerah hutan bakar. Karena persis di pinggir jalur, Mas Mandra. Saya bilang, ini kalau kemalaman lewat situ, mohon maaf gitu ya. Ini tentara hidupnya aja kalau digalakin galak gimana, udah jadi beginian nih. Kepikirannya begitu aja saya. Entah kenapa saya mikirnya kayak gitu tuh. Akhirnya di Mandalawangi tuh masak. Enggak, di Mandalawangi kita ketemu 2 rombongan. Oke, Mas Mandra, saya lupa nih. Di Mandalawangi kita ketemu 2 rombongan. Itu kalau nggak salah 2 cewek, 4 cowok, sama 1 lagi ada rombongan beda sama mereka, itu udah agak sepuh. Waktu itu mungkin seumur saya. Tahun 2001 seumur saya kan. Berarti kan terakhirnya dia lebih duluan ya. Duluan. Pada saat jenengan naik itu nggak ada barengan. Nggak ada, ya. Dan nggak ada tenda tuh di ini yang di apa namanya di Puncak Pangrango, di kandang badak juga nggak ada gitu kan. Jadi saya ketemu sama mereka tuh ngobrol-ngobrol, kita sambil masak. Nah, masak kita waktu itu agak lama karena masak nasi. Tumben-tumbenan nih nasi juga nggak cepet jadi gitu kan. Saya bilang nih aron terus, saya bilang masih kletis-kletis terus kan. Kok tumben sih gue masak nasi kletis mulu gitu. Akhirnya prosesi masak tuh jadi 2 jam. Nggak kelar-kelar tuh. Sampai sekitar jam 3 baru selesai. Setengah 3 kita makan, jam 3 selesai. Nah, rombongan yang cewek-cewek tadi sama cowok itu sekitar 5 orang udah jalan. Tinggal 1 orang Mas Mandra yang saya bilang senior gitu. Dia ketawa-tawa tuh, moto-moto, senyum-senyum, melihat kita senyum gitu kan. Wah, saya pikir ini orang salon juga mau turun sendirian gitu kan. Nggak lama setelah kita udah siap, bareng-bareng dia nyamperin. Di mana gitu kan. Abi di Jakarta, oh, di Bandung katanya gitu kan. Oh, mau turun kemana? Lewat mana? Ntar turun balik lagi kan ke kandang badak terus ke Cibodas. Oh enggak, kita mau langsung ke sana. Kaget nih si A tadi. Jauh nggak kata dia? Ya lumayan 7 jam turun mah. Deket. Masalah penampilannya keren. Kita yakin nih pasti anak senior kita lah pada waktu itu.
ada senior ini biarin aja. Ya udah kalau mau gabung mah sok atuh mangga, saya bilang kayak gitu. Ya udah gabunglah kata dia gitu. Berarti dia sendiri lepas dari rombongan dia. Enggak, ternyata dia bukan rombongan orang itu. Dia emang naik sendiri tapi gabung sama itu. Solo Makanya dia nunggu bareng sama saya pas turun dan dia kaget ternyata kita nggak balik ke Cibodas, orang naik aja gratisan nggak kebayar, balik ke Cibodas nyerahin diri Pak borgol lah gitu. Iya kaget dia tuh. Ya udah selesai tuh si A ini, saya lupa namanya siapa, udah mau. Ya udah nanti di tengah aja. Yang leader siapa? Saya nanti di belakang ada, karena kan nggak mungkin orang lain saya jadi leader di jalur yang tidak dikenal, kecuali jalur ini dikenal gitu kan. Jadi saya terpaksa ambil posisi di depan karena leader sesungguhnya sebenarnya ada di belakang ya. Cuman karena saya ini yang tahu satu-satunya, hafal medan, tahu jalur gitu kan, udah terpaksa saya di depan tuh turun. Jadi kita naik sedikit, nanti habis itu kita turun. Turunannya agak curam, sampailah kita ke hutan bakar. Teringatlah saya di mana saya menemukan sesosok tubuh di sini. Dalam hatiku tuh di situ tuh ponconya, sebelah situ tuh sepatunya gitu kan, udah deg. Wah, untung masih siang saya bilang gitu kan. Masih 3.15. Saya teringat teman saya kan, wah lu ngebes di sini, gimana lagi gitu kan. Dulu lah ada cerita, dah lewatin dulu itu mah. Turun, lewat sedikit dari hutan bakar. Pertama kita nemu ini Pak Oki, kita nemu sepatu perempuan. Ada ya cewek naik gunung bawa selop yang ada lancipnya gitu kan? Ada haknya ya. High heel ya, high heel. Kok ada ya? Ngapain bawa high heel sini? Lama jalan lagi sedikit, loh kaos kaki. Agak deg nih kita, ada kaos kaki ya. Jalan lagi ketek, baju, jaket cewek tuh, saya ingat warnanya abu-abu. Ih jaket masih cakep tuh kata si Arum. Saya bilang, jangan sentuh apapun, saya bilang kayak gitu. Jangan sentuh apapun. Anak-anak akhirnya, wah ya udah jaket, terus baju, kemeja, baju. Naik lagi ke depan, bra. Naik lagi celana. Terus sampai akhirnya tuh ceceran lipstick segala macam, dan terakhir tas koper kita temukan. Tapi pada saat itu nggak didokumentasiin ya? Kan nggak bawa alat dokumentasi, nggak ada handphone juga 2001. Handphonenya masih tululut gitu. Masih handphone tululut, boro-boro gitu kan. Saya bilang don't touch anything. Jangan sentuh apa-apa. Ini lain nih saya bilang. Udah. Terakhir koper, bagus kopernya. Kita tahu di koper merek. Wah, barang mahal gitu kan. Cuman hati saya nggak enak. Jangan sentuh. Cuman teman saya yang tahu itu barang mahal, tetap diambil. Diambil sama dia. Begitu saya ngeh, hati saya tuh kayak ada yang ngasih tahu. Kan saya masalahnya di depan, ini yang ngambil di belakang. Saya berhenti. Nah bang, diam dulu saya. Saya balik. Lu taruh tuh koper, keluarin. Kaget teman saya, lo kok tahu bang? Udah lo keluarin. Koper kotak gitu ya? Koper mahal lah waktu itu Bogi. Koper yang buat pergi-pergi. Tapi kotak itu mahal. Teman saya tahu koper mahal, tapi dia kecil. Koper kecil gitu. Oh, kayak koper make up. Ya, kayak gitu, tapi dia tuh benda mahal gitu kan. Saya bilang, lu taruh nggak? Lu jangan bikin rese lo. Saya bilang, taruh. Udah, begitu dia taruh, dia agak pucet. Ketemulah kita pertigaan yang mau ke Gua Lepara. Bukan Gua Lepara sih, apa yang kemarin disebut tuh dalam komentar, Kebon Teh yang di Sukabumi. Terus ke Gadok, kita ambil yang ke kanan, arah Cisarua sama Gunung Mas. Nah di sini kalau nggak berpengalaman, nggak bisa baca medan, nggak bisa baca jalur, tolong jangan coba-coba baca ini. Ini jalur tengkorak masalahnya Mas. Ini bukan jalur umum ya. Nggak bisa baca jalur, cuman bisa ketemu di koran atau di YouTube ya dalam bentuk cerita gitu kan. Sampai di situ tadi tidak ada mayatnya atau enggak? Nggak ada. Hanya barang-barang aja tertinggal ya. Lewat, turun. Begitu turun, itu udah sekitar jam 5, Arum mulai. Bang, saya udah ngedek nih pas dia ngomong gitu. Soalnya kan kita udah berhadapan dengan hal yang seperti tadi tuh kan. Kenapa Rum? Bang ada cewek. Di mana? Di belakang abang katanya. Lah lu kan madep ke depan, masa bisa ngelihat? Ya kan bukan mata ini bang. Kayak gimana Rum ciri-cirinya? Kayak ini bang, kayak orang Cina ya. Cantik gak?
Nggak tahu kata dia gitu kan. Udah biarin. Masalah kan posisinya di depan. Berarti kan dia di belakang saya. Ini banyak arum percis kan. Anak-anak di belakang nggak ada yang lihat tuh. Saya tanya, "Bye." Saya kasih kode bahaya. "Bye." "Coy." "Cuy, aman 86." Kalau coy kan itu tanda bahaya dari kita yang orang lain nggak tahu. Ini hanya bahasa organisasi. Pokoknya ada setan, ada jurik, ada segala macam. Saya pasti kasih tanda coy. Lu ngelihat nggak gitu kan? Cuman kita pakai coy. Saya bilang gitu, "Bye, coy." Dia dia nyautnya nggak yoi. Kalau dia nyautnya yoi berarti memang ada. Nah dia bilang aman 86 kata dia. Hah? Berarti kan nggak lihat kan? Iya. Berarti yang lihat si Arum doang nih. Arum yang lihat, saya juga merinding kan. Jalan sekira setengah jam masih seperti itu perasaan saya sampai nanti maghrib nih datang. Maghrib datang, gelap lah. Udah biasa kalau maghrib itu kita istirahat dulu Pak Oki, Mas Mandra, Mas Heru, kita istirahat dulu. Saya tanya lagi, "Coy." Si Kubai nyaitinya, "Cuy." Lah, bukan yoi, pokoknya coy itu harus yoi gitu. Kalau dia yoi itu berarti lihat gitu. Itu pasangan. Dia ini cuy. Cuy itu aman juga kodenya gitu. Nah, ini masih cuy nih. Oh, aman berarti. "Serius nih, Bay? Cuy. Enggak yoi." "Enggak, cuy," kata dia gitu kan. "Oh, ya udah, ya udah aman." Saya tanya, "Rum, udah enggak, Bang? Udah enggak ada." Oh, pantas gue udah enggak terlalu merinding. Udahlah. "Bang, gimana, Bang? Posisi kumaha?" "Wah, masih sanggup lah, enak," gitu kan si A yang dari Bandung teh. Dia di tengah posisi. Di tengah dia. Jadi prinsip kita gini Pak Oki, siapapun dia, saat dia sudah bergabung sama kita, maka dia adalah tim kita. Anggota. Dia adalah mata rantai hidup yang harus kita jaga. Soalnya nanti si abang ini, si A ini akan membuat ujian yang besar sekali dalam perjalanan. Dimana si A ini nanti, tunggu ya, sebentar lagi gue ceritain. Jadi apa namanya? Setelah maghrib itu kode aman masih. Saya bilang, "Bay lu depan." "Ogah," kata dia. Lah kan cuy, nggak yoi kan. Gua ogah, lain hawanya gitu kan. Ini jalur nggak pernah dilewatin orang kecuali tentara sama pendaki-pendaki yang udah pro lah gitu kan. "Depan lu." "Wah, gua tengah aja tuh men lu di tengah." "Harusnya lu depan, gua belakang nih. Gua nggak pernah anak-anak." "Kagak, gua kagak mau. Gua mau dibilang pengecut bodo amat," kata dia gitu. Tapi kita ngomongnya pelan-pelan Mas, agak ngejauh gitu kan. Ya udah, si Arum bilang, "Rum, aman?" "Enggak, Bang." "Ya udah, kamu di belakang abang aja." Kode yang lain, "Jun, lo gimana, aman?" "Aman, Bang." Mereka belum cerita nih. Mereka belum cerita. Di saat itu mereka belum cerita apa yang mereka rasakan. "Aman, bener aman nih." "Aman." "Oke, gini. Kalau lu merasa udah tertekan, lu rolling aja posisi ya. Jadi misalnya yang paling belakang nih udah ngerasa takut banget, rolling nih sama yang di depan. Nanti kalau yang ini udah takut lagi, rolling lagi lu terus gitu sampai lu nanti terbiasa. Soalnya gue nggak bisa di belakang nih posisi. Nggak ada yang bisa di depan soalnya gitu. Oh ya udah. Oke, jalan. Gerak, udah nyala tuh Mas, sensor segala macem. Jalan. Sepanjang perjalanan mulai dari lepas maghrib sampai ke Badalisa, perasaan sih aman-aman aja Mas. Kutuk. Nah, di pertengahan jalur itu kan udah nggak ada pos ya Mas ya. Jalur itu udah nggak pakai pos, namanya jalur liar gitu kan. Mulai nih, saya ngeliat satu titik putih, ada merah-merahnya, setitik aja. Dia tuh bukan centul enggak, jadi menjauh, melayang deh, jauh tuh. Dia melintas di tengah jalan. Nembus pohon-pohon saya udah. Si Arum langsung pegang saya kenceng banget. "Bang, jangan jalan dulu," gitu kan. "Kenapa?" "Kan jauh." Saya bilang gitu, "Jauh. Jangan, diem dulu. Udah break." Saya bilang gitu kan, break. "Belakang gimana?" "Ampun," kata yang belakang gitu kan. "Diam," saya bilang gitu. "Jun, lo ampun Bang, ampun." "Oke." Nggak jadi di rolling dari itu nggak? Mereka udah rolling-rollingan Mas. Udah, break dulu semua, break. Kita break, istirahat duduk. "Bay, rokok." Terus kata si gue, "Kan lu rokok megang, gue pengen rokok lo yang nyalain." Gue bilang ya gitu kan. Itu bahasa kode lain dari saya Mas. Kalau saya minta rokok dari teman saya itu biasanya depan saya udah ngejentul loh, begitu. Tapi saya ngasih kode ke orang yang ngerti gitu kan. "Wah ngehe lu," kata dia gitu kan. Dia udah tahu tuh. Dia ngasih rokok agak gemeteran tuh. Begitu ngasih rokok, saya diem aja. Saat itu Mas, semua mata nggak ada yang lihat,
Hanya perasaan saya di depan saya ada sesuatu nih, cuman saya nggak tahu apaan, Mas. Oke, gitu. Bener-bener nggak lihat, cuman hati saya, Arum tuh pegangin, bang jangan jalan gitu. Mbak Arum juga nggak cerita itu wujudnya Enggak, dia nggak cerita. Bang jangan jalan dulu. Kita udah kelamaan di sini, saya bilang. Ini aja udah sekitar jam 7. Kita sampai bawah jam berapa? Sedangkan dulu kan pagi-pagi harus pulang kan, harus gawe kan. Sekitar apa? Mereka siang itu kan harus gawe kan, Mas. Enggak akan sampai nanti, saya bilang gitu. Ya udah, Bang, sabar dulu gitu kan. Ya udah saya ikutin si Arum tuh, Mas. Saya diam. Udah. Yang tadinya mata saya ke satu titik, perasaan saya mengatakan di situ ada sesuatu, akhirnya saya pungungin. Saya baliklah ngobrol sama anak-anak, ngobrol. Logistik apa yang masih ada? Gula merah makan. Udah ada sekitar setengah jam, udah cabut ya. Udah aman lah. Terus Arum juga bilang, udah bang jalan nggak apa-apa gitu kan. Udah. Balik lagi, ambil keril, jalan. 2 langkah, nongol dari tanah, Mas Mandra. Ngejentul itu jadi kayak apa namanya? Kayak gedebong rubuh. Dia berdiri. Ceduk. Saya mental, wah mundur saya, gedubur, berentet tuh jatuh, gedubur, kenapa? Saya bilang udah diam, saya bilang kayak gitu. Anak-anak udah pada paham tuh. Si Arum langsung ngeluk dari belakang, cuma jerit-jerit lah. Yang di belakang, untungnya kok tim saya waktu itu situasinya kayak begitu, nggak tenang. panik ya, nggak panik. Mereka cuma ada apaan gitu kan. Nah si abang yang dari Bandung ini, si A gitu, kenapa? Saya diam aja. Terus bayar rokok, nyalain lagi, rokok yang tadi patah, saya bilang kayak gitu. Nah, saya nyalain lagi, saya lihat tuh di depan, ya, dia tingginya segini kali Mas Mandra, Ya. Bukan setinggi kita, enggak, tinggi banget dia. Dia tuh ngebalik begini, terus dia mundur terbang Mas Mandra, sang hilang, cereng baru. Langsung saya panggil, lo Jun, sini ke depan, kumpul dulu, sebelum jalan. Kita briefing dulu, saya bilang gitu. Udah kumpul. Sekarang gini. Kita berenam, cuman kita manusia. Tolong semuanya kompak. Kita nggak bisa kepisah-pisah. Lo, Jun, seperti gue bilang tadi, kalau lu di belakang rasanya udah nggak tahan, lu rolling. Sekarang lu jujur. Ada apa di belakang? Aduh bang, ini kuping gue bang kayak ada yang bisikin terus dari tadi. Jadi kayak ada gitu, kayak ada yang niup. Nah kalau si Jun itu kakinya kayak ada yang narik. Iya, ditarik, dipegang, ntar dilepas. Aduh bang, nah sekarang gini, golok tadi siapa yang megang? Si Jun bang. Kalau gitu goloknya gantian, saya bilang gitu. Yang paling belakang yang megang golok, saya bilang gitu. Sini goloknya, saya bilang. Bukannya gue sakti nih, saya bilang gitu. Yang sakti mah Allah. Lagi ya. Iya, kayak mumi lagi. Nah sepanjang jalan lu jangan lupa selawat. Saya kasih. Udah siap, yuk kita jalan. Pokoknya bacok aja, saya bilang kayak gitu. Pokoknya ngerasa nggak enak, bacok aja di belakang. Apaan kek? Saya bilang kayak gitu. Udah jalan. Ini jalan setelah ini si abang yang tadinya baik-baik itu, yang si A, sebentar. Karena apa mas? Saya kan udah ngitung. Nih kalau kita udah 4 jam, kita berarti udah ada di tengah-tengah nih. Berarti 2 atau 3 jam lagi kita udah sampai ke Kali Besar, Cisarua. Nanti kita akan nyebrang kali itu, nyebrang dam, udah masuk kebun mas, lurus ke Gunung Mas, lurus ke Gunung Mas. Kita nanti akan ambil ke kanan yang arah Cisarua. Itu kita nyisir pegunungan lagi gitu. Saya bilang ini udah deket harusnya. Tapi begitu jalan, wah itu seperti kemarin, ya nggak ada penampakan tapi nggak nyampe. Akhirnya si A ini, bang, istirahat, berhenti. Jalan 20 langkah, bang, istirahat, berhenti. Wah, yang di belakang, yang tadinya udah anteng-anteng, heboh lagi, Mas Mandra. Oke. Mulai Heboh lagi, ya. Nge, berhenti dulu, nge. Sini gue mau ngomong, gitu kan. Udah sekarang gak usah pakai rahasia-rahasiaan, ngomong aja saya bilang. Terus si Arum langsung ngomong, bang, di sebelah kiri kita, bang. Arum dari tadi ngelihat ada istana, bang, bagus banget. Jadi si Arum ini kan matanya lebih dari kita, gitu kan. Penglihatannya ya. Saya mah sampai begini-begini juga boro-boro lihat istana. Ya ini doang, hitam-hitam doang, pohon-pohonan. Sebelah mana, Rum? Sebelah situ, bang, gede banget. Nah di situ banyak banget, bang, apa dayang-dayangnya gitu. Dayang-dayangnya nggak ngaruh, Rum. Penguasanya kelihatan nggak? Nggak ada, bang, nggak kelihatan katanya. Terus tanya ke belakang, Bay, udah gue nggak mau cerita. Si Kubai udah
Nyalinya Kuba itu udah down. Dia, "Bay lu depan, gua nggak mau tahu, lu harus depan." "Kagak, gua nggak mau tahu, gua pokoknya di tengah." Pokoknya dia pada seliting saya gitu. Sama-sama satu pelantikan sama saya, tapi saat itu mentalnya udah hancur, Bang. Saya panggil si Belo masih Jun, "Lu dari tadi apaan?" "Wah, Bang, cewek banyak banget, Bang. Sepanjang kita jalanin kita diikutin cewek terus." "Udah biarin, mau gimana lagi, yang penting si abang nih kita bisa anterin sampai bawah." "Ada Bang ya, udah siap." Kita kasih gula merah tuh. Akhirnya jatah gula merah kita nih satu-satu buat si abang itu tuh, si A itu. Begitu kasih gula merah seger dia jalan. Sampai ke satu titik dia minta ditinggal, ngotot, Mas Mandra. Udah saya di sini aja. Saya udah nggak sanggup. Lagian ngajak saya lewat sini sih." Lah. Tadi dia yang mau. Mulai down ya di sini. Iya, mulai ngaco omongannya. Ujiannya udah mulai Udah, kelihatan. ini udah mulai ngaco. "Bodoh, pokoknya tinggalin gua aja di sini. Besok pagi gua baru mau jalan." Ngotot, dia kan badannya gede tinggi, Mas. Senior juga. Akhirnya, wah ini udah lain nih, saya bilang. Saya samperin. "Kang, ampura, kita AA tadi kan di jalan, sebelum jalan udah setuju. Rule di sini saya yang pegang, bukan AA. Sekarang saya mau minta pertolongan sama AA. Jalan selangkah 2 langkah mau istirahat ya, nggak masalah. Yang penting aja nih." "Enggak, lu pergi aja sono." "Udah, gua mau jalan, gua mau di sini sendirian." Wah, kelar nih. Masalah si Arum bilang, "Bang, sampai si abang ini tinggal di sini, udah diambil dia tuh sama yang kelihatan kayak istana itu kan." Penghuni istana itu. Karena memang kayaknya si abang ini yang diincer gitu kan. Kayaknya loh. Soalnya si Arum ngasih kisi-kisinya kayak gitu. Waktu itu udah tegang banget kita. Bang, Nama saya siapa? Saya nggak tahu namanya siapa, lupa saya. Bang, biasanya kalau di gunung itu kan ada adab juga ya. Nah, kalau dilihat dari penjelasan abang tadi, kesalahannya tuh ada di mana sehingga penampakan-penampakan tuh pada keluar setelah di posisi itu gitu loh. Kadang-kadang begituan mah nggak perlu trigger, Mas. Iya. Nggak perlu trigger. Mereka emang suka cari gara-gara sama Iya. kita gitu kan. Apalagi kondisi kita emang lagi capek gitu kan. Terus si A itu akhirnya dia ngamuk-ngamuk. Ya kita diemin dulu, Boge, Mas Mandra. Selimur dulu lah ya. Iya, kita diemin biar dia tenang dulu. Diemin aja dia ngamuk-ngamuk juga. Dia duduk aja tiduran. Pokoknya udah lagunya udah ngeselin banget dah. Emosinya udah Udah. Berubah nggak seperti yang semula. Iya, cuma kita diemin aja, udah Kan diemin. awalnya sopan. ya kan? Udah songong banget, kita diemin ya. Ada setengah jam kita diemin. Kita ngajak ngobrol. Biarin aja dia ngeracok sendirian tuh. "Wah, kaki gua. Wah, pokoknya dia ngomong Sunda lah, ngeracok gitu kan. Kita diemin aja. Saya bilang sama si Arum, "Gimana Rum? Bang, tepak pungung. Punuknya. Lehernya, punggungnya sini, ujungnya." "Kenapa Rum? Tepak aja." "Ya udah, kamu yang ngomong, suruh duduk. Kali sama cewek kena kali gitu kan." Takut Arum." "Ya udah kamu dong, bantu." Lo bilang kayak gitu. Akhirnya si Arum mau. Gitu. Gitu. "Ini ada telur, bangun makan." Nggak tahu kenapa mau, Mas Mandra. Dia bangun. Dia gitu. bangun, baru begitu bangun. Kan si Arum sebelumnya udah mesen. Itu saya udah isi selawat tuh, tahan napas saya sama. Jadi yang saya ingat pada waktu itu saya baca ya azimu. 33 kali saya tahan napas, ya azimu, ya azimu, ya azimu. 11 kali tahan, 33 kali. Terus saya selawat 11 kali tahan napas. Begitu si Arum udah bangun, udah ngebangunin dia, langsung saya pukul. Pak! Langsung jatuh dia. Pluk! Tek! Jatuh. Ngelek. Wah, baru di sini gitu, Mas. Jadi kayak orang sadar dia. Baru sadar. "Ayo jalan lagi. Ayo," kata dia gitu kan. Udah tuh. Udah nggak ada apa-apa tuh. Si A itu udah ngikutin, cuma sebentar-sebentar sekitar setengah jam. Break gitu. Nah, ini kita capek alamiah. udah capek alamiah. Udah, kita jalan. Sepanjang perjalanan itu menjelang nanti jam 4:30 pagi, Pak Oki. 4:30 pagi, Mas Mandra. Harusnya kita sampai situ jam 2 paling lambat. Ini 4:30 pagi. Baru saya nih. Saya colek si Arum. "Rum, itu yang maksud kamu. Abang ngeliat gitu kan?" "Iya Rum, sebelah kiri kan. Istananya gede. Pilarnya gede-gede banget dari marmer." "Iya Bang, itu di situ." Astagfirullahaladzim. Gede banget, Mas. Jadi sepanjang jalan tuh ngelewatin itu luas banget itu istana. Gede banget, Gedenya. gede banget itu istana. Saya bilang, "Itu bener loh." Iya Bang, udah cepetan jalan gitu. Mas, itu kalau posisinya itu sampean jalan itu berarti istana itu Di sebelah kiri, di mana? di jurang. Sepanjang jalan itu jurang, emang merinding nih saya juga. Itu memang jurang karena jalur Cisarua itu
Pinggirannya emang jurang mas, pinggirannya full kita melipir bibir punggungan, tapi dia langsung lembah gini, punggungannya tajam dia. Makanya saya bilang itu sepanjang jalan, begitu menjelang sampai kali, kita seberangin kali, baru saya ngeliat apa-apa mas. Nah di kali ini ada satu tenda saya ingat, mereka lagi bakar-bakaran, kaget ngeliat kita, wah wani-wanian gitu kan, berani-beranian gitu kan. Itu orang situ. Wani-wanian malam-malam lewat kene gitu kan. Emang kenapa? Kita mah kemalaman, bukan sok-sokan. Astagfirullah kata mereka. Udah sini dulu. Udah kita mampir dulu ke situ. Dikasih tuh kopi, teh. Saya berpikir udah selesai Mas Mandra. Oke, Mas Heru. Karena udah 4:30. Udah terang. Ya. Itu saya di situ mungkin sekitar 10 menit lah ya. Saya tanya semuanya gimana? Ini depan kita udah kebun teh. Ya kita tinggal lewat hutan sedikit, landai, nanti naik. Itu ketemu kebun teh. Kita lurus ke Gunung Mas, kita belok kiri ke Cisarua. Cisarua 40 menit lagi lah. Kalau Gunung Mas paling setengah jam kita udah sampai pinggiran jalan puncak, saya bilang kayak gitu. Ya gimana ntar lah katanya. Kumahangke lah. Gitu. Anak-anak juga gimana lu dang ya, terserah. Yang penting kita sampai ke kebun teh dulu. Ya udah kalau gitu cabut lagi, sebentar lagi nih sampai. Saya jalan duluan ya sama Arum. Sampailah saya di pondokan seng yang rusak di kebun teh. Saya ucapin selamat sama Arum lah, kasih cipika-cipiki dikit. Udah nggak lama anak datang. Begitu udah sampai situ kan nanti yang ke kiri itu ke Cisarua, lurus ke Gunung Mas. Saya tanya, mau lewat sini apa sini? Sini sekitar sejam lebih kurangnya. Kita lewatin kebun teh, ladang penduduk, ujung aspal, turun ketemu Cisarua. Tapi kalau kita lurus, ini kebun teh, kita ikutin makadam, kita ketemu jalan puncak. Deketan mana? Ya deketan sini sih. Ya udah ambil sini aja deh bang. Itu udah sekitar jam 5. Oke Mas Mandra. Udah mulai terang ya. Udah mulai terang. Udahlah, saya jalan duluan lagi sama si Arum. Udah jalan, kutak-kutuk. Sampailah kita sekitar 5:30 itu di pinggiran jalan aspal puncak. Begitu sampai si Belok, si Kuba ya masih Jun baru najis, nggak bakal gue balik lewat sini lagi katanya. Tadi sepanjang jalan kayak ini di sini nih di kebun teh tadi gitu kan. Ini di kebun teh tadi. Itu gue pikir lu berdua sama si Arum kan. Soalnya di depan kita percis. Ya begitu kita ikutin ya. Pas mau masuk sini toto pada melayang terbang kayak gitu kan. Percis saya katanya. Cuman menjelang sampai ke gerbang keluar ke Gunung Mas, terbang mereka ngilang ceng. Nah kalau si AA itu ngelihat kok pagi-pagi udah ada yang manen teh gitu. Pasti gelap-gelap. Iya nonsen kan. Masa pagi-pagi gelap? Tadi kerja, udah ada yang kerja metikin teh, udah nggak mungkin banget nonsen. Lah mau dibayar berapa gitu kan? Jadi begitu udah sampai di pinggir jalan raya, barulah kebongkar semua. Bay, lu kenapa lu kagak mau di depan, kagak mau di belakang? Anjing, di depan gua di depan lu percis kata dia nih. Di depan lu percis. Mulai lepas kita ketemu barang-barang cewek itu pocong ya, tapi pocong cewek dia yang lihatnya. Tapi di perjalanan sini nggak ada yang ketinggalan jauh gitu, nggak ada ya? Nggak ada orang kita. Rapat dari berarti. Nggak ada, kita nggak ada sistem tinggal-tinggalan tuh nggak ada mas. Kan kita punya sistem mata rantai kehidupan. Si Kuba itu kenapa dia nggak mau di depan, nggak mau di belakang karena itu. Oke, Mas Mandra. Dia selalu ngerasa dan terkadang bisa ngelihat itu ada pocong perempuan di depan saya terus. Kalau si Arum ini jangan ditanya, dia mah udah semuanya kelihatan. Nah jadi benda-benda ini nih menurut si Arum begitu di bawah, ini adalah orang pesugihan. Gitu. Orang pesugihan. Keluarga pesugihan. Entah, tapi bukan dia pelakunya, bukan dia pelaku pesugihannya, tapi keluarganya melakukan pesugihan. Perjanjian dengan makhluk yang ada di Gunung Pangrango. Jadi kata si Arum, karena dia matanya kan beda, jadi dia memang naik sendiri. Dan dia buka tuh satu-satu. Dan dia kata Arum itu menghilangnya di Mandalawangi. Hilang. Ini penjelasan Arum dari sisi batinnya dia. Kalau saya emang nggak tahu Mas Mandra. Bener-bener nggak ngerti saya. Udah si Arum cerita gitu. Si Jun sepanjang jalan juga dia bilang sepanjang jalan kaki gue ditarik-tarik kayak gitu kan. Jadi kayak ada yang megangin. Diseret-seret gitu kan. Ntar dibacok baru hilang. Kalau si Belok kupingnya. Wow gitu. Sepanjang perjalanan.
Dan istana itu setannya yang lain nggak ada yang lihat. Cuman mereka merasa memang banyak. Arum sama lu doang yang lihat tuh. Cuman saya sama Arum aja yang lihat. Itu mungkin karena saya ketularan si Arum. Karena apa-apa Arum kan ngomongnya ke saya gitu kan. Pak Oki, Mas Mandra, Mas Heru. Udah sekitar jam 6:30 dapat itu ada mobil Bandung lewat tuh Bogor Bandung. Si A itu naik. Sayangnya kalau A masih ada nih, A nonton. Ingat nggak turun lewat Cisarua? A ketemu rombongan 5 orang dari Jakarta. Cewek 1, salah satunya saya yang A turun lewat Cisarua. Kalau ada A inget saya, tolong komen ya buat kita silaturahmi. Ya. Udah dia balik ke arah Bandung, kita naik mobil yang ke arah Bogor. Udah tidur Mas. Tidur, singkat kata sampai ke Baranang Siang, nggak jalan kaki lagi, naik angkot ke stasiun Bogor, itu udah sekitar jam 9-an. Sampai rumah saya sekitar jam 10. Itulah pengalaman saya di Gunung Gede Pangrango di tahun 2001 bersama 4 orang rekan saya, Jun, Belo, Arum, dan Kubai. Sebuah pengalaman yang cukup berkesan di hati saya, Pak Oki, Mas Mandra, Mas Heru. Oke, sahabat 7 Rupa Channel. Tadi kita udah dengerin cerita Bro Arya tentang pendakian Gede Pangrango di tahun 2001 yang begitu menyeramkan, awalnya begitu menggembirakan, di akhir, di tengah mulai menegangkan. Nah, mudah-mudahan tadi juga saya sempat merinding dan sempat kaget juga ceritanya. Ternyatanya awalnya santai, gembira, tapi di tengah sampai di akhir itu sangat tegang. Nah, mudah-mudahan sahabat 7 Rupa Channel senang dan menikmati ketegangan ini. Oke, kita langsung aja pada sesi tanya jawab. Dan kali ini karena ada tamu Mas Heru yang dari Jakarta Selatan, saya akan coba Mas Heru untuk diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam sesi pertanyaan ini. Oke, kita langsung aja ke Mas Heru. Bang Arya, pada saat di posisi jenengan melihat kerajaan itu dengan Mbak Arum, itu kerajaan itu bentuk fisiknya seperti apa? Apa ada kayak pengawalan atau apa di depan-depan begitu, apa ada? Kalau menurut ceritanya Arum ya semuanya serba perempuan. Oh, serba perempuan. Tentaranya perempuan, dayang-dayangnya perempuan. Pokoknya itu penghuninya semua serba perempuan. Makanya saya tanya, pemimpinnya kelihatan nggak? Tapi nggak kelihatan. Yang dilihat itu bentuk istananya megah dengan pilar-pilar yang saya lihat sekilas. Itu pilar-pilar dari marmer full. Mirip apa istana apa, Bro? Kayak bangunan Yunani gitulah. Bangunan Yunani kuno. Marmernya gede-gede gitu. Pilar-pilarnya tuh bagus-bagus banget. Tapi hanya pilar kelihatan sama atap. Kalau bagian lain saya nggak lihat. Kalau Arum bercerita, tamannya ada, kolamnya ada apa istilahnya ruangan-ruangan gitu. Kalau saya nggak, saya hanya menyaksikan pilar-pilar aja dengan atap yang juga megah. Gitu. Mas Heru. Alah, untuk yang tadi jenengan jelasin itu kan di situ tempat proses pesugihan ya. Nah, pesugihan ini orang-orang yang terlibat di situ langsung atau itu tumbal-tumbal orang yang menjalani pesugihan yang sepetengah jenengan? Saya nggak tahu kalau itu tempat pesugihan, Mas. Jadi ini kan hanya keterangan dari Arum. Karena barang-barang yang ditinggalkan itu barang-barang berharga juga ada. Dompet, hanya pengenal nggak ada gitu, Mas Mandra, Mas Heru. Itu nggak ada. Hanya di situ ditinggalkan barang-barang termasuk salah satunya mungkin koper yang mewah tadi gitu. Jadi itu isinya barang-barang pribadi dari si korban. Dan menurut si Arum, ini dia ditumbalkan posisinya. Ditumbalkan karena keluarganya itu punya perjanjian pesugihan. Nah, jadi nanti setelah beberapa tahun kemudian saya dengar cerita dulu katanya sempat ada perempuan dianggapnya setengah waras, setengah gila. Itu naik sendirian akhirnya hilang nggak ketemu sampai sekarang. Sempat dengar selentingan-selintingan itu sekitar tahun 2003-2004. Gitu. Jadi kalau menurut Arum keluarganya itu yang bikin perjanjian pesugihan. Nah, dia tuh dijadikan tumbalnya. Hilang di situ, entah memang di situ pesugihannya atau bukan, saya nggak tahu. Karena itu yang tahu Arum. Saya hanya dengarkan apa penjelasan Arum. Saya hanya melihat bentuk fisik yang ditinggalkan oleh si korban itu, gitu Mas. Penjelasan Mbak Arum tadi mengenai teman yang dari
orang Jawa Barat tadi kan beliau seolah-olah orang yang diinginkan di situ, ya kan? Iya. Nah, pandangan Mbak Arum sendiri terhadap orang itu sebenarnya apa dia memang keluarganya atau apa pelatu pesugihan sehingga dia diinginkan di situ? Kayaknya seperti kejadian Kubai itu, energinya enak untuk dimakan gitu, untuk dikonsumsi sama mereka. Karena mungkin pada saat itu dia sudah putus asa. Kan dibikin letih banget. Kalau dilihat-lihat garis merahnya sama masih Bayu, masih Kubai. Karena udah kecapean akhirnya kesel, marah-marah. Nah itu mungkin yang dikonsumsi sama mereka, energi negatif dari si calon korbannya. Makanya kata si Arum, pukul tengkuknya sini. Dan Arum tuh percaya saya bisa gitu. Pada akhirnya alhamdulillah dengan saya tahan napas 33 kali baca Ya Azimu, 11 kali itu saya baca selawat, saya pukul, alhamdulillah dia bisa sadar. Nah itu Mas, kira-kira kayak gitu. Oke, sahabat 74 Channel, tadi udah kita dengarkan sesi pertanyaan yang saya serahkan ke Mas Heru. Dan thank you Bro Arya, sudah cerita tentang pendakian Gede Pangrango di 2001. Nah, terima kasih sahabat 74 Channel yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan mudah-mudahan seremnya belum habis. Karena ini ada seremnya, ada lucunya, tapi kebanyakan seremnya. Saya pun tadi merinding gitu. Nah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Sebelum kita tutup, seperti biasa, Mas Mandra guna dalam penerawangan gitarnya supaya kembali menjadi gembira lagi. Silakan Mas Mandra. Terima kasih. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rinaksa, anggukah angen kang lelana, jumingkat krekal sinawang wanodaya, mesem nyawang sun kang wagu, alus ngagandeng asta tanpa tinolao, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya lang-lang bawana. Matur nuwun sobat 74 Channel. Promo musika ada rekaman.